datang di mata kuliah Human Computer Interaction atau interaksi manusia dan komputer. Topik pada pertemuan kali ini adalah prototype atau purwarupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun kalian semua berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang di mata kuliah Human Computer Interaction atau interaksi manusia dan komputer untuk jenjang sarjana pada program studi sistem informasi Fakultas Ilmu Komputer. Mata kuliah HCI atau IMK ini diajarkan dengan menggunakan metode online melalui beberapa media seperti Learning Management System, LMS Moodle, kemudian Cloud Zoom Meeting untuk synchronous meeting secara virtual, dilengkapi dengan media sosial Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Pada pertemuan kali ini akan membahas topik dengan judul prototype atau purwarupa. Saya adalah pengajar untuk mata kuliah ini. Perkenalkan, nama Leonard Reti Abdillah. Saat ini posisi saya di Associate Professor pada Computer Science Faculty dan Implementation System Department. Saya juga terlibat pada sejumlah editor dan reviewer untuk berbagai jurnal maupun conference. Kemudian juga mengampu sejumlah mata kuliah, mulai dari HCI, KMS, CRM, itu sebagai koordinator, dan beberapa mata kuliah lain seperti proses bisnis, kemudian Human Capital Management, Database, Data Structure, ERP, Information System, MIS, SGM, System Analysis and Development, serta yang lain-lain. Kemudian saya juga mentor untuk Pablon di New Zealand, kemudian consultant untuk activity baik itu academic, research, community, koordinator untuk grup research enterprise system. Sebelum masuk ke materi pada pertemuan minggu ini, yaitu navigation and dialogue, ada baiknya kita review sejumlah materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama yaitu adalah interaction, paradigma dan design atau paradigma dan perancangan interaction. Kemudian HCI design process atau proses perancangan interaksi. Kemudian design process approach atau pendekatan proses perancangan. Kemudian practical issue dan life cycle models. Lebih lanjut ya, navigation itu can be defined as enabling users to know where they are and to steer themselves to their intended destination. Nah, dari Schneiderman etc. 2018 ya. Jadi navigasi itu bisa didefinisikan sebagai memungkinkan user untuk mengetahui di mana mereka dan untuk menyetir ya ke tempat tujuannya. Jadi ya steer ya, kira-kira ya dibayangkan seperti itu navigasi itu. Nah, tujuannya tergantung ya ke titik not simpul yang mana, apakah di website atau di sistem desktop ataupun mobile apps lokasi yang akan dia tuju. Nah, untuk navigation design, Aspinall pada 2017 itu mengeluarkan golden rules ya, the where three words. Nah, itu ya, maksudnya ada 3 where dan ada 1 what. Navigation design, how it interface structures. Jadi navigation design itu tergantung dari apa struktur interface-nya ya. Nah, golden rule of navigation dari versi Aspinall itu adalah where you are ya, kemudian where you are going or what will happen.
Yang ketiga, where you've been or what has been done. Yang ketiga, what you can do now, ya. Jadi where yang pertama itu di mana posisi kamu saat ini, ya. Kemudian akan kemana, kemudian dari mana. Nah, seperti itu ya. Itulah kenapa pada page navigation ada current, ada previous, ada next ya. Nah, lanjutnya mekanisme navigasi itu dibagi menjadi 6 ya. Yang pertama adalah step and paging navigation atau navigasi yang berbasis langkah dan halaman ya. Kemudian baru breadcrumb trails, kemudian tree navigation, site maps, directory, tag clouds, and A to Z indexes. Yang keempat adalah navigation bars, tabs, and vertical menus. Yang kelima baru masuk ke dynamic menus and drop downs. Yang keenam baru visualization mechanism. Jadi kita akan lihat satu persatu mekanisme itu seperti apa contohnya. Navigation sendiri itu dikelompokkan menjadi 6, dimulai dari structural navigation atau navigasi struktur, kemudian associative navigation, kemudian utility navigation, navigational page, content page, sampai ke functional page. Nah, ini ada guideline untuk perancangan dialog ya. Jadi dialog itu merupakan komunikasi antara komputer dan seseorang, harus dirancang dengan baik sehingga mudah digunakan ya. Juga memperhatikan TAM, Technology Acceptance Model ya, yang mengindikasikan perceived usable and perceived easy of use will lead first to an intention to use the system and eventually to use it. Jadi dia memperhatikan TAM juga ya. Nah, ada sejumlah key point ya. Yang pertama, komunikasi yang bermakna. Nah, ya. Kemudian minimalkan user actionnya. Nah, yang ketiga, standard operation and consistency. Sekarang baru masuk ke interaction paradigma atau paradigma interaksi ya. Nah, ini ilustrasinya. Thread sekarang kita sudah dominan dengan touch screen ya. Jadi tactical and psych. New computing technology arrive. Jadi teknologi komputer baru sudah datang saat ini ya. Creating a new perception of the human-computer relationship. Menciptakan suatu persepsi baru ya dari hubungan manusia dan komputer. Nah, jadi paradigma itu menciptakan apa? Persepsi. Gitu ya. We can trace some of this shift in the history of interactive technology. Nah, slide selanjutnya itu akan mentrace sejumlah shift atau pergeseran ya dalam sejarah dari teknologi interaktivitas. Dimulai dari awal, initial ya. Oke, sekarang kita masuk ke interaction design ya. Jadi interaction design is the practice that look to create meaningful and engaging interface by understanding how users interact with technology. Jadi Knight pada tahun 2019 menjelaskan bahwa perancangan interaksi itu adalah suatu praktis yang memandang untuk menciptakan ya bagaimana interface yang bermakna dan menarik dengan memahami bagaimana para pengguna itu berinteraksi dengan teknologi. Nah, tujuannya adalah engaging ya. Jadi orang mau menggunakan interface dari suatu aplikasi atau sistem. Lebih lanjut ya, Sharp, Rogers, and Priest juga tahun 2019 menekankan bahwa interaction design is generally used as the overarching term to describe the field, including its method, theories, and approach. Jadi interaction design itu suatu istilah yang mendeskripsikan suatu bidang ilmu, termasuk di dalamnya ada metode, teori-teori, dan sejumlah pendekatan. Selanjutnya adalah
SCI design proses ya. Apa yang dimaksud SCI design? SCI design itu adalah suatu proses, a goal directed problem solving activity informed by intended use, target domain, material, cost, and feasibility. Jadi merupakan suatu proses, a goal directed problem solving activity ya, kegiatan yang tujuannya itu memiliki arahan tujuan masalah ya, yang diinformasikan oleh pengguna yang kita inginkan atau yang ditentukan. Kemudian ada target domainnya, materinya apa, biaya, serta kelayakannya. Ini juga merupakan creative activity atau kegiatan kreatif penciptaan ya. Kemudian decision making activity to balance trade-off. Example, requirement of product compatibility and easy of use may be contradicting. Ini merupakan proses pengambilan kegiatan pengambilan keputusan untuk menyeimbangkan apabila ada kontradiksi. Misalnya antara compatibility product requirement dan kemudahan penggunaan. Kadang-kala itu juga bertentangan. Nah, proses desain yang harus memutuskan ya bagaimana menyeimbangkan keduanya. SCI design juga proses generating alternative and choosing between them is key. Jadi menghasilkan sejumlah alternatif serta memilih yang terbaik dari beragam alternatif yang tersedia. Design process approach atau pendekatan desain proses itu ada 4, ini versi 7 tahun 2010. Yang pertama itu adalah user centered design atau perancangan berpusat ke pengguna. Yang kedua activity centered design atau perancangan berpusat kepada activity. Kemudian system design atau perancangan sistem, dan yang keempat adalah genius design. Nanti kita akan lihat bagaimana masing-masing approach ini pada slide-slide selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke practical issue ya. Ini yang ada 3 categories in the broader user definition. Yang pertama kita bisa masuk ke kategori primary ya, person who use the design directly, jadi orang yang menggunakannya secara langsung. Yang kedua adalah secondary, person who either supplies input or receives output from the design, jadi orang yang memasukkan input atau yang menerima outputnya. Yang ketiga adalah masuk kelompok tertiary, those affected by the introduction of the system or who will influence its purchase, jadi pihak-pihak yang terdampak ya, dengan adanya sistem atau yang akan menginfluence-nya. Selanjutnya juga sudah kita pelajari sejumlah life cycle models ya. Setidak-tidaknya ada 4 alternatif life cycle models yang sudah dijelaskan. Yang pertama itu namanya adalah star model. Sesuai dengan namanya, maka model ini dia berbentuk seperti bintang, di mana yang menjadi sentralnya adalah activity evaluation. Yang kedua adalah waterfall atau air terjun. Sesuai dengan namanya, model ini menggambarkan bagaimana prosesnya seperti air terjun ya, dimulai dari fase awal sampai fase akhir. Kemudian yang ketiga, ini yang sedang menjadi sentral saat ini adalah user center design, di mana perancangan berpusat pada pengguna, jadi fokus pengembangan itu pada user yang akan memakai sistem. Kemudian juga ada yang cukup baru, yaitu adalah Google Design Sprint. Sesuai dengan namanya sprint, dia berarti cepatnya, ditargetkan hanya dalam waktu 5 hari sudah bisa mendevelop prototype yang diinginkan. Pada pertemuan kali ini kita akan mengetahui bagaimana perkembangan paradigma, dimulai dari initial paradigma atau paradigma awal ya, kemudian paradigma time sharing, dilanjutkan dengan paradigma networking, ini jaringan, kemudian graphical display, ini sudah mulai lebih ke human familiarity ya. Dilanjutkan dengan microprocessor, di mana produksi personal computing itu lebih lanjut ke paradigma berbasiskan internet. Di sini orang sudah terhubung tidak lagi pada lingkup
kota atau negara, tetapi sudah sampai ke dunia ya. Kemudian yang terkini adalah ubiquitous computing atau Ubicom. Pada fase ini komputer sudah memiliki bentuk yang beragam dan dibenamkan pada real world ya, sehingga bisa ditemukan di mana-mana dan sangat membantu semua aktivitas manusia. Adapun agenda pada pertemuan kali ini terdiri atas review sedikit tentang user-centered design, dilanjutkan dengan prototyping dimension, kemudian prototyping common method and practice, computer support method, serta prototyping tools. Oke, kita mulai dari introduction terlebih dahulu. Prototyping is commonly used as a part of user-centered design UCD paradigm yang sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Prototyping was introduced during 1980s. Prototyping has strong position in contextual design method. Jadi prototyping itu merupakan paradigma UCD yang paling umum digunakan ya. Kemudian dia mulai diperkenalkan sekitar tahun 80-an dan menempati posisi yang sangat kuat pada metode perancangan kontekstual. Nah, sekarang baru kita masuk ke highlight modelnya ya, life cycle models untuk user-centered design. User-centered design approach can be simplified with the following simple interaction design life cycle models ya. Jadi ada gambarnya yang sudah diringkas. Dia melibatkan iterasi, evaluation, and alternative version ya. And with evaluation that ensure the final product meets the prescribed usability criteria. Jadi dimulai dengan identifikasi kebutuhan atau penentuan requirement ya. Setelah itu baru masuk ke desain. Apabila pada fase desain ternyata kita butuh hal-hal baru, itu boleh mengalami iterasi di sini ya. Selanjutnya baru masuk build on interactive version. Kita buat prototipenya. Setelah prototype ada, ternyata barangkali ada tambahan desain, boleh kita iteratif di sini. Selanjutnya setelah dibuatkan iteratif version ya, baru kita evaluate secara keseluruhan ya. Nah, dalam evaluate juga bisa melibatkan barangkali ada identifikasi kebutuhan baru, ada desain baru, atau ada prototype baru yang perlu dikembangkan. Setelah ready, baru masuklah menjadi final product. Nah, ini kira-kira gambaran sederhana dari user-centered life cycle ya. Selanjutnya, as with agile method, there are many techniques that are used with UCD, but the key ones for the integration are jadi seperti model yang agile atau tangkas ya, ada sejumlah teknik yang bisa digunakan dengan UCD, tetapi ada beberapa yang kita integrasikan di sini versi Norman and Kirowski ya, yaitu ada user analysis, prototypes, usability, dan interactive design. Yang kita highlight di sini adalah prototype ya. A prototype is one manifestation of design that allows stakeholders to interact with it and to explore its suitability. Ini versi Sharp Rogers and Priest tahun 2019 ya. Nah, kira-kira kalau dibayangkan misalnya kita mau buat prototype mobil ya, jadi sudah ada bentuk awalnya ya, dan sudah sangat mirip dengan yang akan diproduksi ya. Prototyping refers to an initial stage of a software release in which developmental evaluation and product fix may occur before a bigger release is initiated. Nah, jadi prototype itu merujuk pada suatu fase awal dari pelepasan perangkat lunak, di mana evolusi pengembangan dan produk jadinya itu bisa muncul sebelum ya rilis yang lebih besar dimulai. This kind of activity can also sometimes be called a beta phase or beta testing.
where an initial project gets evaluated by a smaller class of users before full development. Jadi aktivitas ini juga kadang-kadang disebut dengan fase beta atau beta testing, di mana project inisial itu dievaluasi oleh sejumlah kecil pengguna ya sebelum pengembangan secara utuh. Oke, kita lanjut ya. What is this prototype ya? Looks like finished product ya. Behave like a finished product. May have small fault or missing functionality. Jadi prototype itu dia nampak seperti produk jadi. Perilakunya juga sudah seperti produk jadi. Tetapi kadang-kala masih ada error-errornya atau fungsi-fungsi yang belum ada. Gitu ya. Kemudian prototype can be used in many ways ya. To try out new features of an application, test a complete family of application. Jadi dia bisa digunakan apakah untuk mencoba fitur baru dari suatu aplikasi. Jadi aplikasinya sudah berjalan, kita mau tambahkan aplikasi baru, boleh kita prototype dulu aplikasi baru, fitur baru itu. Atau bisa juga kita memang buat prototype atau test a complete family of application. Jadi untuk aplikasi secara keseluruhan ya. Untuk prototyping and testing key component, according to Rikidem and Theo Xiang tahun 2018, before we begin looking at the common prototyping methods, we need to pay attention to 4 key points. Jadi ada 4 poin yang diperhatikan sebelum melakukan common prototyping ya. Yang pertama itu adalah people, including those whom you are testing and the observers. Jadi orang-orang di sini meliputi siapa saja yang kita lakukan tes dan juga siapa yang jadi pemantaunya ya. Selanjutnya adalah object, static and interactive, including the prototype and other object the people and or prototype interact with. Jadi objek baik yang statik atau interaktif saja, apa aja yang berinteraksi dengannya ya. Juga yang tidak kalah penting adalah location, tempat dan lingkungan di mana prototipe itu akan diterapkan nantinya. Dan tentu saja yang keempat adalah interaction, digital or physical between people, object, and the location. Nah, bagaimana interaksi baik secara digital maupun fisik antar orang, objek, dan lokasi yang sudah disebutkan 3 di atas tadi. Sekarang baru masuk ke prototyping dimension atau dimensi prototype. Ada 4 dimensinya. Yang pertama dari sudut pandang representation ya. How is the design depicted or represented? Can be just text or description or can be visual and diagram. Jadi bagaimana rancangannya ya? Apakah hanya deskripsi tekstual saja atau bisa juga ada visual dan diagramnya? Lanjut scope ya. It just do interface, mockup, or does it include some computational component? Apakah dia hanya interface, mockup saja, atau juga melibatkan komponen-komponen komputasi? Selanjutnya yang ketiga adalah executability. Can the prototype be run? Dapatkah prototipe itu dijalankan? If coding, there will be period when it can't. Jika coding, ada periode tertentu ketika ia tidak bisa dijalankan. A goal for later stage prototyping ya, tujuannya untuk prototipe tingkat selanjutnya. Maturation, kematangan. What are the stage of the product as it come along? Nah, tahapannya ya. Nah, ini ada simpulan ya. Kalau dia bersifat revolutionary maka throughout old one. Jadi yang lama itu benar-benar tidak dipakai ya. Tetapi kalau dia evolutionary, dilakukan apa? Changing terhadap previous design. Jadi masih dipertahankan yang lamanya ya. Nah, ini ada overview dari Scott Adams ya. Dia menggambarkan bagaimana overview dari suatu prototype ya.
ini untuk teknologi demo, the software isn't 100% complete. Itu maksudnya ya. Jadi software-nya itu belum 100% complete. If it had a user interface, you will see something here, and something here. Nah, dia menjelaskan kira-kira kalau ada interface akan ditemukan di bagian ini, dan bagian ini. And then you'd be saying, I got some of that. Any question? Gitu ya. Ada pertanyaan lebih lanjut nggak dari yang disiapkan? Prototyping statistik. Pada tahun 2021, 20% of respondents indicate prototyping a new idea or product with no code tool sebagai top survey. Ini ya, jadi kita lihat di antara prototyping, automating, building an application, automating simple task, serta building a website, prototyping a new idea atau produk lah yang menempati rank number 1 ya. Okay, sketch and diagram. Sketching is one of the earliest form of prototyping you can use. Jadi sketching itu adalah bentuk yang paling awal dari prototyping yang bisa kita gunakan ya. Ini sampelnya ya. It requires very little effort, so does not necessarily rely on artistic level of drawing skill to produce full and specialized value. Jadi upayanya nggak terlalu berat ya, dan tidak butuh juga tingkat level artistik yang tinggi ya. Yang penting kita tahu fungsinya apa ya. Use sketches to illustrate your idea and launch them into the real world. Even the simplest and crudest sketch can be easily achieve that. Sangat bagus digunakan untuk mengilustrasikan ide kita ya, yang diterapkan ke dunia nyata. Sketch simple illustration of your concepts so that they don't exist only in your mind, hence allowing you to share this with your teammates for further discussion and ideation. Jadi sketch simple itu sangat mudah mengilustrasikan konsep kita sehingga bisa kita share dengan rekan kerja untuk diskusi dan penciptaan ide lebih lanjut. Sketches mockup ya. Paper-based drawing of interface good for brainstorming. Jadi sangat bagus sekali paper-based ini untuk brainstorming ya. Focus people on high level design notation. Jadi fokusnya pada high level design notation. Abstraksi boleh juga ya. Not so good for expressing flow and detail. Jadi untuk flow dan detail dia agak kurang dianjurkan ya. Dan yang lebih penting lagi, quick and cheap, helpful feedback. Ya, sangat cepat, sangat murah, dan segera bisa mendapatkan feedback perbaikannya ya. Itu kelebihan dari sketch mockup paper based. Nah, ini ada mockup ya untuk simple sketch contohnya. Dia membuat prototype ya dengan merancang bagaimana view inside the shop ya. Semacam kendaraan selam bawah laut ya. Jadi ini ada screen ke depan ya, ada gambar ikan yang sedang lewat. Ini sejumlah kontrol dia rancang seperti ini ya, kira-kira akan seperti ini penampakannya. Ini baru yang simpelnya ya, sederhana, garis umumnya aja ya. Ada berapa monitor ini ya, ada 3 monitor, ada screen. Nah, sekarang yang lebih kompleks ya, lebih detail mockup yang tadi. Ternyata penampakan tadi seperti ini alatnya ya. Ini ada bola, orangnya di sini ya. Di sini ada semacam kamera kontrol ya. Detail dashboardnya seperti ini. Nah, perhatikan. Digambarkan dengan lebih benar-benar detail ya. Ini ada beberapa panel yang bisa mengendalikan kendaraan bawah lautnya. Nah, selanjutnya baru mockup untuk kontrolnya ya. Yang pertama ini bagian joysticknya. Lihat
ada simbol-simbol joysticknya ya. Ini untuk close hand, open hand. Ya, jadi kalau tangan robotnya mau buka, mau tutup ya. Kemudian juga untuk yang sebelah kanan ada speed up, ada up, slow down, ada down ya. Nah, ini juga ada physical mockup juga lebih lanjut. Kemudian ada juga paper prototype ya. Jadi prototipenya melibatkan paper, kita kertas ya. Paper interface are handy at the early stage of prototyping for digital product. Jadi interface berbasis paper itu sangat mudah dibuat, terutama pada tahapan awal dari proses prototyping untuk digital product gitu ya. Nah, nih kita lihat di gambar ini bagaimana orang merancang nih. Ini untuk yang aplikasi berbasis mobile ya. Nah, dia buat ini semuanya menggunakan apa? Paper base ya. You can create paper interface by sketching them out or by drawing and cutting out usable part of this interface, such as a tag field or a drop-down menu. Jadi kita bisa menciptakan antar muka berbasis kertas tadi dengan sketch ya, kita sketsa, atau dengan draw kita gambar, atau bisa juga kadangkala kita gunting, cutting out ya. Bagian-bagian yang penting dari user interface seperti text field, drop down menu, dan lain sebagainya. Lebih lanjut ya, Jacob Nielsen, co-founder of the Nielsen-Norman Group, explained that paper products are extremely easy and cheap to produce, while they can provide you with many insights that can help you save money. Jadi dia menjelaskan bahwa prototipe berbasis kertas tadi itu sangat mudah dan murah untuk diproduksi ya. Sementara itu kita juga bisa banyak ide-ide yang membantu kita serta menghemat pengeluaran ya, menghemat uangnya ya. When you use paper interface, however, you can uncover many areas for improvement, such as usability issue that can help you make improvement to your design and daily stage. There's avoiding production cost ya. Termasuk juga kita bisa menemukan uncover many areas ya. Jadi kalau kita sketch langsung, itu isu-isu terkait dengan usability, kebergunaan ya, itu bisa membantu kita meningkatkan rancangan sejak dari awal prototype ya, sehingga mengurangi biaya produksi. Ini masih menurut Nielsen, usability study so that early stage change about 100 times cheaper than changes made at the later stage. Jadi kalau perubahan itu dilakukan di awal, itu bisa jauh-jauh lebih murah dibandingkan perubahan dilakukan setelah masuk fase produksi ya. Selanjutnya adalah storyboarding ya. Storyboarding, a technique derived from the film industry, is something you can use for early prototyping to allow yourself to visualize the user's journey or how users would experience a problem or product. Ini kira-kira sampelnya ya. When you draw storyboard, try to imagine the complete user experience and then capture it in a series of image or sketch. Jadi storyboarding ini diadopsi dari industri perfilman ya. Kita bisa memvisualisasikan bagaimana perjalanan pengguna ketika dia berpengalaman atas suatu problem atau produk. Nah, ketika kita menggambar storyboardnya, kita harus membayangkan complete user experience atau pengalaman pengguna secara keseluruhan ya, dan kita capture menjadi sejumlah gambar atau sketch. Tool utama yang dipakai itu adalah pensil ya untuk storyboarding dan paper mockup tadi. Pencil and paper simulation a walkthrough of system look and functionality. Jadi dia akan melihat bagaimana sistem dan fungsi-fungsinya ya. Use sequence of diagram drawing, menggunakan sequence atau urutan dari diagram atau gambar-gambarnya. Show key snapshot. Nah, yang tergambar itulah kira-kira yang snapshotnya, yang penting dari poin-poin sistem atau experience user yang diharapkan. Kemudian sangat mudah dan cepat digunakan atau diaplikasikan ya dalam pembuatan prototipe-nya.
Nah, ini ada contoh ya, bagaimana Sketch itu solve the problem with the use of more fully developed prototype ya. Jadi Sketch itu menyelesaikan dua problem, dimana untuk menggunakan more fully developed prototype. Nah, ya, user reluctance suggest change to what might look like a finished product. User focus too much on detail, graphic design extra of UI rather than big pictures. Nah, ya, ini kira-kira dari yang tadinya seperti ini, setelah dibuat jadi seperti ini ya. Jadi gambarnya lebih komprehensif ya, dan mewakili yang diinginkan. Selanjutnya adalah scenarios ya, also known as use case. Merupakan hypothetical or visionary situation of use. Ya. Typically with some persons, even situation environment. Biasanya dia melibatkan beberapa orang pada kegiatan apa, situasi apa, dan lingkungan yang bagaimana. Provide context of operation, menyediakan lingkup dari operasinya. Often in narrative form, but can also be sketches or even videos. Seringnya dalam bentuk narasi ya, tapi juga bisa dalam bentuk sketch, gambar, atau bahkan video. Ini juga bisa digunakan in cognitive walkthrough. Nah, ini ada contoh skenario ya. Susan walked into the dark house from the garage. She sees the illuminated light switches near the door and chooses the red switch, which is color code for all on for the current room, which is the laundry room. The light illuminated the security alarm, which began emitting an auditory warning when the door was opened. Susan walked to the alert screen and touched it, revealing the top level menu. She selected the security tab and entered her code at the prompt. The security system is then disarmed and it displays a message saying its security system off. Jadi boleh dijelaskan ya. Misalnya Susan berjalan menuju rumah yang gelap dari garasi katanya. Dia melihat ada cahaya ya, cahaya illuminate gitu ya, switches ya dekat pintu, dan dia memilih tombol yang merah, which is color code for all on ya, hidup semua ya, from the current room. Nah, saat itu room yang dia masuk adalah laundry room. The light illuminate the security. Nah, ternyata itu apa, security alarm ya, alarm keamanan, which began emitting an auditory warning. Jadi ada warning suara ya, when the door was open, ketika pintunya dibuka. Lalu Susan berjalan to Elon screen and touch it. Nah, dia menuju screen dan menekannya, revealing the top level menu, masuk ke menu top level. Dia pilih top security dan memasukkan kodenya, maka security system tidak lagi berbunyi alarm ya, dan ada pesan security system off. Nah, ini contoh skenario nya. Nah, ini ada skenario utility ya, engaging and interesting ya, atau dia mengajak dan menarik ya buat orang-orang. Kemudian allow designer to look at problem from another person's point of view, memungkinkan para perancang untuk melihat masalah itu dari point of view orang lain. Facilitate feedback and opinions, memfasilitasi umpan balik dan juga sejumlah pilihan. Can be very futuristic and creative, bisa saja sangat futuristik bahkan kreatif ya. Juga can involve social and personal aspect of task, bisa melibatkan aspek-aspek sosial dan interpersonal dari suatu tugas. Lego prototypes. Lego is a staple of any kid's toy boy. Its versatility and ability to spark imagination is what drives the company's success. As a designer, you can take advantage of Lego ubiquity and versatility to create quick and simple prototype of your idea. Jadi Lego ini sudah sangat populer dipakai sebagai mainan anak-anak. Dia juga bisa memicu imajinasi perusahaan kita dalam membuat prototype ya. Nah, sebagai desain kita bisa menggunakan kelebihan dari Lego yang bersifat ubiquity dan versatility untuk menciptakan prototype ide dengan cepat dan mudah ya.
The best part of using Lego to build your prototype is that they become easy to dismantle and tweak. Simply detach the part of your Lego prototype, swap it with another design, and play with it to see if it work. Jadi bagian yang paling baik dari Lego itu adalah dengan membangun prototype kita berdasarkan brick yang ada, karena bricknya itu sangat mudah dibongkar pasang. Tinggal kita lepaskan, diganti dengan yang lain, sehingga desainnya bisa kita ubah-ubah alternatifnya ya, dan mana yang cocok sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari perusahaan atau tujuan proyek kita. Role playing ya, atau bermain peran. Role playing or experimental prototyping is a method that allows your design team to explore scenarios with the system you are targeting physically. Ya, manfaatnya itu capturing and understanding the user emotion experience of using a product or services. Jadi kita bisa tangkap ya ekspresi emosi pengguna ya ketika dia menggunakan suatu produk atau service. Kemudian gaining an empathic understanding of your users through simulating what they are experiencing. Kita bisa mendapatkan empati, pemahaman ya dari para pengguna kita. Getting a better sense of what the experience may feel like and where you need to concentrate your focus on improvement. Nah, kita bisa memiliki sense yang lebih baik ya. Bagian apa yang harus fokus untuk ditingkatkan. Remembering the experiments more vividly when you physically experience it rather than draw without in a storyboard. Jadi kalau kita langsung mengalaminya, maka lebih nampak nyata ya pengalaman yang secara fisik itu dibandingkan hanya kita gambar pada suatu storyboard. We can use role playing with varying level of detail, but the best experience happens when you simulate the physical environment of users. Jadi ada detail-detail yang bisa kita pakai, tapi yang terbaik tetaplah kalau kita simulasinya itu pada lingkungan fisik yang akan kita kembangkan. For instance, if you are trying to feel the emotional experience of using your service solution, your team can act out the part of users and a service provider. Nah, jadi kalau kita coba mau merasakan bagaimana pengalaman emosional dari menggunakan solusi layanan kita, maka tim kita bisa berakting sebagai bagian dari pengguna dan service provider. Decide on roles, scene, and storylines beforehand, and possibly combine this method with storyboarding in order to capture the scene and the lessons you will learn from each scene. Nah, jadi role playing juga bisa dikombinasikan ya dengan storyboarding yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, ini physical mock-up ya, atau prototype yang berbentuk fisik. Dia menggunakan styrofoam dan button-button. Nah ya, ini perhatikan, ini styrofoamnya, ada sejumlah button. Nah, kira-kira inilah fungsi-fungsinya ya. Nah, ini contoh dari Spring 2004 Computer Science Full 750 Project. Dia beri judul Golf Caddy. Timnya adalah Chris Hamilton, Linda Kang, Luigi Montanes, dan Ben Tomasiti. Nah, ini contoh physical mockup lainnya ya. Kalau tadi menggunakan styrofoam, ini menggunakan wooden block and label device control ya. Nah, ini jadi ada 3 versi bagaimana membuat device controlnya dari kayu ya. Nah, ini yang bisa dipegang oleh tangan ya, handheld controller. Nah, ini kelompok selanjutnya adalah prototyping enhancement ya. Nah, ini ada Wizard of Oz, person simulates and control system from behind the scene. Mirip apa ya, magician kira-kira gitu ya. Kalau dalam film Wizard of Oz itu ya.
itu use mock interface and interact with users ya. Brute force simulating system that would be difficult to build ya, can be computer based or not. Jadi kalau ada suatu sistem yang akan dibuat simulasinya tetapi relatif sulit, maka bisa digunakan pendekatan Wizard of Oz ini kira-kira ya. Wizard of Oz prototypes are prototypes with fake function. Yeah, for instance, interactivity that come from a human rather than an algorithm of software code. Yeah, with UC believing the letter indicates in that you can use to test with your users. Ya, jadi dia menggunakan fungsi-fungsi yang tidak sebenarnya atau fake. Ya, misalnya saja interactivity that come from a human rather than algorithm or software code. Ya. Like the Wizard of Oz in the story, who generate an ominous, magical, and deceptive appearance from behind a curtain, you are mimicking some aspect of your product for the sake of prototyping it, allowing you to save time and resources. Jadi kita bermimik some aspek dari produk yang akan kita prototypekan ya, memungkinkan kita untuk hemat waktu dan resources. Oke, seperti apa sih enhancement prototyping itu ya? Methods. Behavior should be algorithmic ya. Jadi perilakunya tetap harus bisa dialgoritmakan ya. Misalnya saja good for voice recognition system and non-traditional interfaces. Nah, misalnya membuat sistem voice recognition. Nah, itu seperti apa mau prototipenya? Nah, agak masih rumit juga ya. Nah, jadi perlu makanya yang seperti itu kadang-kadang menggunakan yang prototype enhancement ini. Keuntungannya adalah allow designer to immerse oneself in situation ya. Kemudian see how people respond, how to specify tasks. Nah, sekarang baru masuk ke user driven prototype ya, atau prototype yang digerakkan oleh user pengguna ya. Instead of building a prototype to test on users, you will instead get the users to create something and from the process learn more about the user. Jadi daripada kita buat prototype yang kemudian diteskan kepada pengguna, kita meminta para pengguna untuk membuat sesuatu ya. Dan dari proses itu kita belajar banyak tentang pengguna kita ya. In order to create the user-driven prototype, you should ask the user to create something that enable you to understand how they think about certain issue. Jadi kita tahu seperti apa yang mereka pikirkan atas permasalahan yang akan kita pecahkan atau project yang akan kita kembangkan bersama pengguna, calon penggunanya ya. Sebagai contoh, if you are interested in creating an improve airport waiting experience, you could ask user to draw out what they think is the ideal airport waiting process, or you could give them a bunch of Lego brick and encourage them to show you their dream waiting area in an airport. Yeah. Alternatively, if your solution is a website, you could ask your user to create a sketch of what features they think the website should have ya. Nah, ini kalau contohnya mau buat waiting airport waiting process ya, maka kita bisa kasih mereka a bunch sebungkus Lego brick ya, dan kita arahkan mereka ya untuk memperlihatkan seperti apa kira-kira waiting area yang mereka inginkan. Atau kalau mau solusi terkait website, kita bisa minta mereka untuk apa, men-sketch ya fitur-fitur apa dari website yang seharusnya ada. For user-driven prototype to be useful, you should balance the amount of help you offer the user so they do not feel lost, yeah, while making the session open enough so that you can learn more about the users without separating them with your own idea. It would be defeat the purpose of it like. Jadi kita harus menyeimbangkan ya jumlah bantuan yang kamu tawarkan ke user sehingga mereka tidak merasa rugi ketika ikut membantu prototipenya ya.
Apa esensi konsep dari UCD ya? Requirement for an interactive system cannot be fully specified at the beginning of the system life cycle ya. Jadi pada UCD itu kebutuhan untuk interactive systemnya belum tentu bisa dispesifikasikan pada awal-awal life cycle ya. Namanya juga interactive design. Jadi dia tergantung hasil dari interaksi pada saat berjalannya proses pengembangan sistem itu. Design artifact. How do we express early designs ideas? No software coding at this stage. Jadi bagaimana kita mengekspresikan ide-ide pada masa awal perancangan? Pada saat ini belum ada coding perangkat lunak yang digunakan ya. Kemudian key notionnya ya. Ini yang utama, make it fast. Usahakan cepat dalam merancangnya. Kemudian allow lots of flexibility for radically different designs. Nah, kita buat beragam fleksibilitas untuk apa? Perubahan-perubahan desain yang secara radikal ya. Kemudian buat dia murah, make it cheap. Promote valuable feedback, promosikan feedback yang berharga. Jadi kita tanya apa nih perbaikannya. Dan facilitate iterative design and evaluation. Kita harus memfasilitasi perancangan berulang termasuk juga evaluasinya. Selanjutnya adalah computer support method ya, atau metode prototype yang didukung oleh komputer ya. Kalau yang tadi kan bisa pakai kertas, pakai physical ya. Nah, ini sudah pakai software ya. Can support more rapid changes to simple mockup ya. Jadi dia mendukung perubahan yang lebih cepat untuk market yang lebih sederhana ya. Kemudian can support more functionality for prototype. Dia juga mendukung lebih fungsional untuk prototype-nya ya. Can lead to stale design, can focus user or customer too much on the detail of the interface too early in the design process. Nah, tapi kalau tidak benar itu bisa basi desainnya kira-kira ya, dan juga terlalu banyak detail pada interface atau terlalu awal pada saat proses perancangan. Nah, jadi harus hati-hati juga dalam menggunakan computer supported method pada prototype. Nah, ini contoh komputer mockup ya untuk yang kapal bawah laut yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya ya. Nah, ini sistem optimalnya. Nah, ini ruang drivernya ya. Nah, ini kira-kira rancangan-rancangannya. Nah, ini tampilan datanya yang diperlukan. Misalnya dia akan ada informasi terkait temperature, pressure, oxygen level, hydrogen level, sampai carbon dioxide level ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ini udah ada dilengkapi dengan tangan robotnya ya, dan lain sebagainya. Prototyping tools setidak-tidaknya ada 4 ya. Yang pertama adalah yang draw auto paint programs, kemudian script simulation atau slide shows, kemudian interface builder, dan juga bisa yang terbaru itu adalah cloud-based prototype tools. Kita masuk ke kelompok yang pertama ya, prototyping tool untuk draw paint programs ya. Draw each screen good for look. Nah, ini kalau yang menggunakan contohnya adalah paint ya. Nah, ini untuk menampilkan rancangan seperti ini contohnya ya. Atau bisa juga kita gunakan Photoshop. Nah, ini Photoshop contohnya. Selanjutnya juga bisa kita gunakan Illustrator. Nah, ini seperti ini contoh tampilannya. Nah, kelompok yang kedua adalah prototyping tools script ya. Script simulations atau slideshow ya. Put storyboard like view down with animated transition between them. Kita buat storyboard ya dengan sejumlah animasi transisi antar mereka. Can give you very specific script to follow. Often called covered ya, prototyping.
ini contohnya misalnya menggunakan Dreamweaver ya. Ini tampilannya, sebelah kiri ini tampilannya. Nah, ini scriptnya ya. Kemudian bisa juga Fireworks. Nah, ini kalau kita contohnya ini pada saat buat sejumlah prototype untuk button ya. Kemudian bisa juga scripting example menggunakan HTML ya atau JavaScript. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita Ctrl P, nah, maka muncullah ya, untuk printnya, untuk printingnya ya. Lanjut lagi ada Macromedia Director ya. Dia menggunakan Lingo language, memperhatikan posisi objek ya. Sangat mudah transisinya dan bisa diekspor ya sebagai with shockwave file. Kemudian juga ada info art. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, ini scriptnya, ini tampilannya. Kelompok selanjutnya adalah prototyping tools untuk interface builder ya. Tools for laying out window control etc. of the interface. Have build and test mode that are good for exhibiting look and feel. Generate code to which backend functionality can be added through programming. Ini contohnya adalah Visual Basic. Ini untuk contoh builder Visual Basic. Ini untuk builder yang menggunakan Delphi. Kemudian juga ada yang menggunakan Java bagian Swing GUI Designer. Nah, seperti itu ya. Sekarang baru masuk ke Cloud Prototype Tools ya. Design, share, and test prototype. Kemudian consolidate feedback from your team and stakeholders. Easily create and review iteration. Jadi tools yang disediakan itu sangat mudah digunakan untuk dirancang, dibagikan, serta dites ya. Kita bisa berkonsolidasi dengan tim dan stakeholder. Juga bisa dilakukan review iteration. Ada sejumlah toolsnya ya. Mulai dari Balsamiq, Clarity, Figma, Framer, Glyphi, InDesign, Innovation, JCInMind, Marvel, Mockplus, Origami Studio, Proto, Protopie, Principle, Sketch, Webflow. Silahkan dipelajari dan dipilih mana yang cocok untuk project masing-masing kelompok. Sekarang baru masuk ke conclusion ya. Prototype getting main attention from designers and others ya. Jadi dia sudah banyak dari perhatian baik para perancang ya, programmer, stakeholder, user dan lain sebagainya. Ada sejumlah method and best practice dalam membangun prototype. Begitu juga banyak cloud-based tools yang digunakan. Oke, sekarang baru untuk assignment-nya ya. Assignment ke-8. Based on your team project, please write a report to create a prototype by using a prototype tool and workflow by code. Jadi berdasarkan tema kelompok masing-masing, silahkan Anda membuat laporan bagaimana membuat suatu prototype yang terkait temanya tadi dengan menggunakan prototype tool. Bisa dilengkapi juga atau dibuat dengan menggunakan coding. Write the report in Word or PowerPoint. Save your assignment in Word as ACI 2022 class 08 prototype group name. Jadi ditulis laporannya dalam Word atau PowerPoint, disimpan assignmentnya dengan nama ACI 2022 kelas berapa, urutan keberapa, dalam kurung prototype, kode grup, nama kelompoknya. Baru disimpan di Dropbox dan di paste URL dari Dropbox-nya ke submitted URL yang ada di e-learning atau sosial media kelas kita.
Berikut ada sejumlah reference yang terpakai. Ada yang terkait dengan objek lookup ya, kemudian programming, algoritma, metode penelitian ya, sosial media juga ada sebagian interaksi sebagai sana, simulation, kemudian bisa menggunakan transportation application ya, prototyping. Oke, sampai di sini pertemuan kali ini. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Jangan lupa untuk aktif dalam forum assignment dan bekerja sama secara positif. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai di sini pertemuan kali ini. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Jangan lupa untuk aktif dalam forum assignment dan bekerja sama secara positif. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita sudah sampai di akhir pertemuan untuk materi pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang dijelaskan dapat diterima dengan baik, secara maksimal, bermanfaat, dan menambah pengetahuan buat kita semua, dan memberikan kebaikan baik bagi saya sebagai dosen pengampu dan pengayah, begitu juga bagi rekan-rekan didik yang saya cintai, dan dapat dilanjutkan pada materi pertemuan selanjutnya. Amin ya robbal alamin.